Setelah demonstrasi akhirnya kita perlu refleksi. Refleksi artinya menghitung apa konsekuensi yang harusnya kita pikul bersama setelah demonstrasi Agustus. Yang pertama tentu saya ucapkan selamat pada teman-teman mahasiswa yang berhasil untuk menghidupkan kembali wacana demokrasi melalui aktivitas demonstrasi. Tapi sekaligus kita tahu bahwa di belakang aktivitas yang bermutu itu ada aktivitas-aktivitas lain yang tidak bermutu, yaitu penjarahan. Dan saya paham bahwa itu tidak pasti tidak dilakukan oleh kalangan yang berpikir. Jadi poin pertama saya adalah selamat teman-teman mahasiswa memenangkan isu untuk mengembalikan demokrasi dan peradaban masyarakat sipil di negeri ini. Bersama dengan itu kita tahu beban sangat besar ada pada kepolisian karena harus menghadapi sesuatu yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Secara masif seluruh Indonesia bahkan memperoleh semacam kebutuhan untuk menghidupkan kembali harapan bahwa setelah terjadi kerusuhan, setelah terjadi hal-hal yang bersifat kriminal, teman-teman polisi harus membenahi diri itu. Dan itu adalah berat sekali itu. Saya tahu bahwa kalian mengalami semacam, ya sebut aja mental fatigue, kelelahan mental. Karena harus berhadapan dengan masyarakat sipil sendiri. Tetapi ini adalah ujian bagaimana kepolisian itu menghidupkan kembali harapan bahwa anak-anak muda ini adalah calon pemimpin masa depan. Karena itu mereka mesti diasuh oleh kepentingan untuk menghasilkan mutu peradaban. Dan mutu peradaban itu dimulai oleh fasilitas yang disediakan setelah terjadi sebetulnya demonstrasi kemarin. Nah sekarang saat yang sangat bagus teman-teman polisi ini menghidupkan kembali harapan bahwa para demonstran ini membutuhkan semacam kanal supaya tidak diombang-ambingkan oleh kepentingan politik yang punya niat buruk terhadap demokrasi. Jadi saya percaya bahwa teman-teman polisi dengan kepemimpinan yang sudah teruji mampu untuk mengatasi masalah, tapi sebelum mengatasi masalah atasi dulu semacam kecemasan psikologi di dalam diri teman-teman sekalian. Dengan kata lain, perbaiki mutu penanganan kriminalitas, itu yang dituntut oleh masyarakat sipil. Akan ada satu panitia yang kita sebut sebagai upaya untuk mereformasi atau memperbaiki, merestorasi institusi ini. Tetapi restorasi yang paling penting adalah restorasi dari dalam batin sendiri. Jadi hidupkan harapan bahwa hanya dengan polisi yang tangguh, polisi yang mampu untuk membaca, memprediksikan kehidupan demokrasi masa depan, kita bisa katakan satu waktu bahwa Polri menghadapi keadaan tapi dengan kekuatan personal. Lebih dari itu, Polri menghadapi keadaan dengan kekuatan batin personalnya itu. Saya ingin mengucapkan selamat pada kalangan kepolisian yang telah berhasil untuk meneduhkan suasana. Tapi yang lebih penting adalah rasa nyaman harus mendahului rasa aman. Itu adalah tugas kultural dari teman-teman polisi. Salam akal sehat.